Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku petani cerdas Indonesia dimanapun berada. Kali ini kita akan melihat petani bawang merah yang memakai kelambu ya, di daerah Tegal Juwet, Probolinggo, Jawa Timur. Ini kita lihat bawang merahnya berumur 14 hari. Kita lihat tuh tiang-tiang pancang yang ada di tengah-tengahnya. Di atas itu jaring ya, atau sebut kelambu ya. Di Probolinggo hal ini sudah umum terjadi ya. Petani memakai kelambu atau jaring untuk menghindari serangan hama yang sangat besar. Nah ini kita lihat sini ya, tuh kita lihat tuh jaringnya, kita lihat tiang-tiangnya. Nah semua lahan yang ditanami oleh petani ini dikasih jaring sama dia. Secara teori logika ya, tanaman bawang merah yang sudah ditutup pakai jaring atau kelambu ini tidak akan mungkin diserang oleh hama ya, terutama ulat dan kupu-kupu ya. Tapi kenyataannya kita lihat di sini, ini setengah daun bawang itu menguning ya. Itu ciri-ciri bawang merah diserang oleh ulat daun Sporoptera exigua. Ini kita lihat itu jelas ya, terlihat banget itu daun bawang merah yang diserang oleh ulat. Artinya apa? Artinya di sini walaupun dia pakai kelambu, pakai jaring, tetap aja tanamannya diserang oleh ulat ya. Nah ulat ini dihasilkan oleh kupu-kupu yang datang ke tanaman bawang ini, bertelur, menetas. Nah ulatnya masuk ke dalam daun bawang merah ini, memakan dari dalam. Jadi kita lihat ini ada salah satu ulatnya kelihatan itu ya, ulatnya kelihatan. Nah ini jadi tidak bisa murni bebas ya. Tanaman bawang merah itu dikasih kelambu atau dikasih jaring, itu terbebas dari serangan hama ulat Sporoptera exigua. Nah ternyata di sini bisa kita lihat tanamannya diserang ya. Nah apalagi kalau seandainya tanamannya tidak pakai jaring atau kelambu. Nah kalau seandainya tidak pakai jaring kelambu, kemungkinan besar ini akan serangnya lebih berat ya. Oleh karena itu petani membiayai tanaman bawang merahnya dengan memakai kelambu jaring untuk mengurangi serangan hama penyakitnya. Walaupun ada terserang, tapi mungkin tidak seberat kalau seandainya dia tidak pakai jaring atau tidak pakai kelambu. Nah ini bayangkan saja, ini baru berumur 14 hari sudah diserang oleh ulat daun Sporoptera exigua ini ya. Nah kita sekarang melihat ya, petani itu mempersiapkan racun ya untuk membunuh ulat daun yang menyerang tanaman bawangnya di dalam kelambu tadi. Nah kita lihat dia tuh ternyata memakai sistemik ya, tripas ya. Hampir semua tanaman bawang ini di Probolinggo saya lihat maupun di Brebes, petaninya pakai tripas ya, untuk mencegah serangan ulat daun ini Sporoptera exigua. Nah dia pakai dua tutup ya, dua kali dua tutup itu, dua takaran, artinya dia pakai 50 mili ya, 50 mili per tangki. Jadi untuk satu botol kecil yang dia pegang itu 100 mili, berarti untuk dua tangki itu. Nah cukup tinggi dia pakai ya untuk membunuh ulat daun Sporoptera exigua yang menyerang tanamannya. Nah ini kita lihat dia sudah pakai satu yang sistemik. Nah kita lihat apakah dia cuma pakai tunggal. Ternyata dia tidak tunggal ya, dia memakai satu lagi nih. Ini kalau seandainya merah, ini sildok ini ya, sildok racun kontak beta-sirputrin. Nah kita lihat dia berapa banyak makanya dia. Satu centongan, dua ya, berarti sama dengan tripas tadi. Dia memakai 50 mili ya, 50 mili per tangki. Jadi dia pakai tripas 50 mili. Nah sekarang dia pakai sildok 50 mili. Nah berarti dia pakai tripas dan sildok. Nah sekarang ternyata dia menambahkan ini, menambahkan mankoseb ya, 80 WP. Jadi kalau seandainya dia mengendalikan penyakitnya, dia pakai ini mankoseb ini, mankoseb racun kontak ya, untuk mengatasi penyakit tanaman bawang merah. Nah sekarang kita lihat ya, petani bawang merah yang pakai kelambu jaring tadi. Ini si petaninya, pemilik lahannya Pak Samsul ya. Ini mempersiapkan insektisida, tripas tambah sildok masing-masing 50 mili, kemudian tambah
racun kontak fungisida ya, mancozeb. Nah, jadi pakai 3 dia. Nah, petani ini melakukan penyemprotan sekali 2 hari katanya untuk menghindari serangan hama dan penyakit. Nah, sekarang kita melihat ya, petani melakukan penyemprotan ya pada tanaman bawang merahnya yang berada di bawah jaring atau kelambu ini. Nah, dia melakukan penyemprotan sekali 2 hari. Ini sama saja kayak di Brebes, Losari Brebes itu, petaninya tidak pakai jaring, melakukan penyemprotan sekali 2 hari ya. Saya tidak tahu kenapa petani ini ingin memakai jaring dia. Nah, kalau kata dia, kalau tidak pakai jaring serangannya hebat katanya. Kalau pakai jaring serangan tidak terlalu hebat. Tapi tetap saja dia melakukan penyemprotan sekali 2 hari ya. Sama saja dengan petani yang tidak pakai jaring. Tapi itu terserah pada petani ya, melakukan pilihan apa yang dilakukannya. Nah, ini petani melakukan penyemprotan. Kita akan melihat nanti 30 menit ya. Karena reaksi sistemik sama kontak itu biasanya reaksinya 30 menit sampai 1 jam. Nah, tapi kita akan melihat reaksi racun ini, sistemik kontak ini setelah 30 menit apa 1 jam ya. Nah, sekarang 30 menit setelah aplikasi, kita coba amati ya. Nah, itu ulatnya kelihatan tuh, jatuh dan mati ya, 30 menit. Berarti memang kombinasi sistemik kontak ini sangat ampuh untuk membunuh ulat ya, baik yang ada di dalam rongga daun bawang merah maupun yang ada di luar. Nah, ini kita temukan salah satu buktinya. Kalau seandainya salah satu ulat ini kita temukan mati di sini, maka tempat dimanapun ada ulat, kemungkinan besar dia akan seperti ini, akan mati ya. Maka petani ini memang sukses dia mengendalikan ulat daun ya, Sporoptera exigua-nya yang di tanamannya di bawah kelambu atau jaring atau net ya. Nah, dia berhasil mengendalikan ulatnya. Nah, kita amatin terus nanti ini bagaimana pengamatan ulat-ulat lain ya. Tapi kalau saya katakan, kalau seandainya sudah ketemu satu ulat itu jatuh mati, maka di tempat lain pun walaupun kita tidak lihat, dia akan mati ya. Mati itu ada dua kemungkinan. Pertama, mati kalau dia keluar mati. Yang kedua, dia mati di dalam rongga daun bawang merah itu. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.